Shalom, Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat, selamat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini saya atas nama Cabelita. Saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Bengkayang. Di sini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, saya akan menjawab tugas 3 yang telah diberikan kepada kami, yaitu tentang inovasi, strategi, implementasi, dan solusi pelayanan publik yang telah saya jawab dari tugas 1 dan 2. Berikut penjelasannya, disimak sampai akhir ya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik di tugas 1 kemarin dan 2 di bidang administrasi kependudukan, khususnya pembuatan kartu tanda penduduk atau EKTP. Proses pembuatan dan pencetakan EKTP yang lama dan tidak efisien, antrian panjang, dan sistem pelayanan manual di kantor Discukapil, kurangnya transparansi, informasi mengenai status pengajuan EKTP, keterbatasan saran dan sarana, terutama di daerah terpencil, seperti kampung-kampung, apalagi orang kampung ya. Saya juga merasakan, saya juga sebagai orang kampung pedalaman begitu, untuk membuat kartu EKTP atau mencetak KTP aja kita membutuhkan waktu yang lama. Dulu saya pernah buat KTP juga, itu lama sekali, jadinya itu sebulan begitu ya. Nah, masalah ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Berikut solusi atau ide yang dapat saya berikan sebagai berikut. Solusi yang ditawarkan penerapan sistem pelayanan EKTP digital strategi, yaitu SIDA Pukatara, atau sebuah platform digital berbasis web dan aplikasi mobil memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran, pembaruan data, pengecekan status EKTP secara online, menggugah berkas penduduk, KK, akta lahir dengan verifikasi otomatis, menjadwalkan waktu, perekam biometrik atau foto sidik jari, iris mata di kantor Discukapil tanpa harus antri lama, mendapatkan notifikasi status permohonan melalui SMS atau aplikasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan database nasional dan menimbulkan duplikasi data penduduk. Nah, sebagai zaman yang udah modern ini sangat penting sekali ya, supaya kita itu mengetahui ya, supaya biar kita itu tidak mengantri lama. Masa kita buat KTP harus ngantrinya lama, karena kalau ada aplikasi mobile seperti ini, kita kan sudah mendaftar online, berarti kita tinggal datang ke sana dan menampilkan yang sudah kita daftarkan dari aplikasi mobile tersebut. Begitu ya. Teori-teori pelayanan publik, yaitu pemerintah tidak seharusnya bertindak sebagai pengendali tetapi sebagai pelayan masyarakat. Ciri utama NPS yang mendukung solusi ini melayani, bukan mengarahkan. Pemerintah memberikan kependudukan akses layanan kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, warga dapat memberikan masukan dan menilai kualitas secara daring. Akuntabilitas dan transparansi, masyarakat bisa memantau status pembuatan EKTP tanpa harus datang ke kantor. Nah, ini benar sekali ya, kita tidak perlu datang ke kantor sana menunggu seharian. Apa nggak bete ya menunggu seharian coba, hanya untuk membuat KTP menghabiskan waktu. Kalau ada aplikasi mobile, atau ini ide yang bagus ya. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah penerapan yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan dan pemetaan wilayah. Di Bekasi daerah dengan tingkat keterlambatan tinggi dalam pelayanan EKTP. Pengembangan sistem SIDA Pukatara, merancang aplikasi berbasis web dan mobil yang aman, mudah digunakan, serta terintegrasi dengan database Dukcapil nasional. Iya, benar ini. Jikalau webnya aman dan mudah digunakan, itu mempermudah. Dan supaya apa ya, masyarakat itu mudah mengaksesnya dan tidak rumit. Jika database-nya rumit juga sama aja ya, itu susah juga untuk diproses begitu. Nah, pelatihan aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada pegawai di Discukapil tentang penggunaan sistem digital serta sosialisasi kepada warga melalui media sosial, kelurahan dan RT atau RW. Ya benar, biar bisa diinformasikan untuk kepada masyarakat jika ingin membuat KTP, tidak perlu datang ke kantor. Kita bisa mendaftar online melalui kartu mobil, melalui aplikasi yang telah disediakan seperti kartu aplikasi mobil digital itu untuk mengakses dan membuat KTP begitu. Terakhir, peluncuran uji coba dilakukan di beberapa kota kabupaten dengan fasilitas jaringan yang memadai. Kebetulan ya di Kabupaten Bengkayang itu daerah pedalamannya
Sekarang mungkin karena udah ada listrik, terkhususnya di kampung saya sendiri udah ada listrik, jadi sedikit maju ya, dan orang-orang kampung itu udah menggunakan wifi gitu. Jadi jika ingin membuat KTP itu mudah ya, karena udah ada wifi. Nanti tinggal datang ke kantor untuk mengambilnya begitu, tidak perlu menunggu antrian dan begitu panjang. Evaluasi dan penyempurnaan sistem, menampung kritik dan saran dari masyarakat untuk memperbaiki fitur dan proses pelayanan. Implementasi secara nasional setelah sistem berjalan baik, diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia. Bagus. Potensi, hambatan dan solusi. Potensi hambatannya itu sebagai keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Nah benar, apalagi kalau mungkin pedalaman yang lain lah gitu ya, ada mungkin kampung-kampung yang belum punya listrik, itu yang membuat tidak ada sinyal, susah. Apalagi mungkin ada kampung yang masih pelosok gitu, mungkin belum ada HP atau sebagainya gitu, itu yang buat apa, jadi terhambat begitu ya. Ancaman dan keamanan data pribadi. Dampaknya akses layanan digital terganggu, kesulitan menggunakan aplikasi, implementasi tidak optimal, kebocoran informasi penduduk. Solusi yang dapat saya berikan yaitu pengadaan layanan offline mode dan integrasi dengan pelayanan keliling. Benar juga ya, kalau pelayanan keliling ini kan berarti pihak capilnya gitu ya datanglah ke kampung untuk memberikan informasi begini ya, menggunakan aplikasi mobilnya supaya kalian mempermudah kalian untuk membuat KTP gitu. Nanti tinggal datang ke kapil untuk sidik jarinya, untuk ke fotonya, dan tinggal ambil foto. Meningkatkan kecepatan pelayanan. Solusi ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, bukan sekedar birokrasi administratif. Benar ya. Kalau kita benar-benar dan bagus, berarti masyarakat percaya dan membuat masyarakat itu nyaman gitu ya dengan adanya eKTP yang mobile ini. Hanya ini penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Shalom, shalom, assalamualaikum. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.